Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hilman dari kelas Manajemen Pemasaran dan mahasiswa semester 2 dari Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya. Dalam video ini saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu desain grafis, bitmap versus vektor, dan Adobe Photoshop. Untuk materi yang pertama ada desain grafis. Pengertian desain grafis itu sendiri ialah proses menciptakan dan mengatur elemen visual seperti gambar, tipografi, warna, dan ilusi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens secara efektif dan estetis. Desain grafis menggabungkan seni dan komunikasi visual dengan tujuan tertentu, baik untuk promosi, edukasi, hiburan, maupun identitas merek. Adapun sejarah singkat dari desain grafis ini berawal dari teknologi cetak abad ke-15 seperti mesin cetak Gutenberg dan mulai berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Sejak saat itu desain grafis menjadi bagian penting dalam media massa, iklan, hingga dunia digital. Lanjut, ada fungsi desain grafis, yaitu untuk menyampaikan pesan secara visual. Menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Membangun identitas produk atau perusahaan. Membangun citra melalui logo, kemasan, dan media promosi. Membuat informasi lebih menarik dan mudah diingat, dan menjadi alat untuk menarik konsumen lewat iklan, poster, brosur, dan media digital. Berikut adalah elemen-elemen yang ada di desain grafis. Di antaranya yaitu ada garis untuk membentuk struktur atau mengarahkan pandangan, bentuk atau shape untuk elemen dasar yang membangun desain, bisa geometris atau organik. Ada warna, membawa emosi, memperkuat pesan dan membangun suasana. Tekstur untuk memberikan kesan kedalaman dan dimensi. Tipografi, pemilihan dan pengaturan huruf untuk meningkatkan keterbacaan dan karakter visual. Ruang untuk area kosong yang membantu keseimbangan dan fokus dalam desain. Selanjutnya ada jenis-jenis desain grafis. Yang pertama ada identitas visual seperti logo dan branding. Yang kedua ada pemasaran dan iklan seperti poster dan brosur. Yang ketiga publikasi seperti buku, majalah. Yang keempat kemasan produk. Yang kelima desain digital. Yang keenam motion graphic atau animasi dan video. Alat-alat yang digunakan dalam desain grafis diantaranya menggunakan software desain, yaitu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Canva, Figma, dan peralatan pendukung seperti tablet grafis, komputer, dan kamera. Kesimpulannya, desain grafis bukan sekedar soal estetika, melainkan sarana menyampaikan pesan secara visual. Dengan memahami fungsi, elemen, dan alatnya, kita bisa melihat pentingnya desain grafis dalam berbagai aspek kehidupan modern, mulai dari bisnis hingga komunikasi digital. Materi selanjutnya ialah bitmap versus vektor. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa itu bitmap. Bitmap ialah gambar digital yang tersusun dari ribuan bahkan jutaan titik-titik kecil atau piksel. Setiap piksel membawa informasi warna tertentu, membentuk keseluruhan gambar. Berikut contoh file bitmap, diantaranya ada JPG, PNG, GIF, dan BMP.
Bitmap mempunyai karakteristik seperti detail warna yang tinggi, cocok untuk foto. Ukuran file bisa besar, dan jika diperbesar, gambar akan menjadi pecah jika diedit berdasarkan pixel individual. Yang selanjutnya ada vektor. Vektor ialah gambar digital yang dibuat dari garis, kurva, dan bentuk berbasis rumus matematika. Karena berbasis rumus, gambar vektor bisa diperbesar atau diperkecil tanpa kehilangan kualitas. Contoh file vektor ada SVG, AI, EPS, dan PDF. Karakteristik vektor memiliki resolusi independen, ideal untuk logo, ikon, ilustrasi teknis. Ukuran file cenderung lebih kecil dan mudah diedit elemen per elemen. Berikut ini adalah perbandingan bitmap versus vektor. Bitmap itu sendiri tersusun dari jutaan titik-titik pixel yang masing-masing dengan warna tertentu. Kualitas tergantung resolusi. Jika saat diperbesar, gambar akan menjadi pecah atau blur. Bitmap ini cocok untuk foto dan gambar dengan gradasi warna yang kompleks. Selanjutnya ada vektor. Vektor itu sendiri tersusun dari garis dan kurva matematika. Gambar dibentuk berdasarkan rumus matematika dan bukan pixel. Bisa diperbesar tanpa pecah. Ukuran bisa diubah sebesar apapun tanpa kehilangan kualitas. Vektor ini cocok untuk logo, ikon, ilustrasi, dan desain grafis yang butuh fleksibilitas ukuran. Nah, berikut ini adalah contoh perbandingan bitmap dan vektor. Sebelah kiri terlihat jika di zoom akan terlihat blur, dan sebelah kanan vektor jika di zoom itu hasilnya akan tetap sama. Jadi kesimpulannya, bitmap dan vektor adalah dua jenis format gambar yang berbeda. Bitmap cocok untuk foto dan gambar realistik karena menggunakan pixel, namun akan pecah saat diperbesar. Sementara itu, vektor menggunakan rumus matematika sehingga dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitas. Sangat ideal untuk logo dan ilustrasi. Pemilihan jenis gambar tergantung pada kebutuhan desain dan output akhirnya. Untuk materi yang terakhir ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ialah perangkat lunak profesional untuk mengedit gambar dan memanipulasi foto dan desain yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe, pertama kali rilis pada tahun 1990. Photoshop itu dikenal sebagai standar industri dalam dunia desain grafis dan fotografi digital. Fungsi dari Adobe Photoshop ialah untuk mengedit dan meretouch foto, membuat desain grafis seperti poster, brosur, dan konten media sosial, memanipulasi gambar, membuat ilustrasi digital, desain web, dan membuat animasi sederhana. Fitur-fitur unggulan dari Adobe Photoshop ialah layer untuk mengatur elemen gambar, selection tools untuk memilih bagian tertentu, brush tool untuk menggambar bebas, adjustment layer untuk edit warna dan cahaya, filter dan efek untuk efek visual kreatif, smart object untuk non-disruptive editing. Kelebihan dari Photoshop itu sendiri ya fitur-fitur yang sangat lengkap dan profesional, mendukung banyak format file, kompatibel dengan perangkat lain seperti kamera digital dan tablet grafis, terintegrasi dalam software Adobe lain. Namun dibalik kelebihan Photoshopnya, banyak kekurangan dari Photoshop itu sendiri. Yang pertama ada berbayar, membutuhkan komputer dengan spesifikasi menengah ke atas, kurva belajar cukup sulit untuk pemula.
Jadi kesimpulannya, Adobe Photoshop ialah software pengolah gambar profesional yang digunakan untuk mengedit, memanipulasi, dan membuat desain visual. Dengan fitur yang lengkap dan canggih, Photoshop menjadi alat utama bagi para fotografer dan desainer grafis dan kreator digital untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.